Kami CKP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Supriyatin Agustini dari SMP Negeri 1 Adipala. Saya Popo Haryanto dari SMA Negeri 1 Adipala. Saya Ari Yusdarwati dari TK Negeri Pembina Kecamatan Adipala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Popo, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Alhamdulillah kabar saya baik, Ibu. Amin. Gini Pak Popo, apa betul Pak Popo itu akan melakukan coaching? Iya betul, Bu Ari. Gitu ya Pak Popo. Oke. Baik, sebelum melakukan praktik coaching, sebagai langkah awal, mungkin ada beberapa hal yang akan kita diskusikan ya Pak Popo ya. Iya. Yang pertama berkaitan dengan rubrik penilaian. Jadi nanti saya itu akan melihat dan mengamati serta menilai praktik coaching yang akan dilakukan bersama coachee oleh Pak Popo. Adapun rubrik penilaiannya itu yang pertama itu apakah kegiatan coaching yang dilakukan sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, bagaimana nantinya sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Serta yang ketiga adalah bagaimana coachee nanti bisa menanggapi atau merespon pertanyaan yang diberikan terhadap coachee. Apakah sudah paham Pak Popo? Baik, saya paham Bu Ari. Terima kasih atas penjelasannya. Dan jangan lupa ya Pak Popo dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua itu proses kreatif, dan yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu Ari. Kompetensi apa yang kiranya nanti dikembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak Popo? Saya begini rencananya Bu, dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi seperti yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang berikutnya ada memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir atau ketiga ini adalah menjadi pendengar atau mendengarkan aktif gitu. Itu Bu. Ya, seperti itu ya Pak Popo ya. Iya. Jadi kompetensi yang diharapkan itu tadi ya, yang ketiga itu kira-kira potensi spesifik apa yang akan dikembangkan terhadap coachee Pak Popo? Ya, dari ketiga kompetensi tadi yang saya sebutkan, saya akan lebih spesifik atau lebih memfokuskan kepada kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coachee, dan tentunya juga yang memberikan menjadi pendengar yang aktif gitu Bu. Begitu ya Pak Popo. Jadi ada dua kompetensi yang nantinya lebih spesifik akan dikembangkan begitu ya? Iya, betul itu. Oke, pertanyaan yang berikutnya Pak Popo. Bagaimana indikator yang akan dikembangkan atau ingin dicapai oleh coachee tersebut? Ya, jadi untuk indikator saya itu maunya coachee ini nantinya setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee akan tereksplor atau bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri itu tadi, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya akan saya berikan Bu kepada coachee tersebut. Oke. Sepertinya pertanyaan tadi saya cukup ya Pak Popo ya. Selamat melaksanakan coaching dan semoga berhasil, dan setelah kegiatan coaching nantinya ini akan saya sambung lagi ya Pak dengan kegiatan pasca observasi. Ya, baik Bu Ari, terima kasih. Sama-sama Pak Popo. Ya. Assalamualaikum Pak Popo, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Supri, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Bu Supri juga Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Popo. Pak Popo sedang sibuk nggak nih hari ini? Kalau Pak Popo sedang tidak sibuk, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Popo. Iya, kebetulan saya sedang santai Bu. Gimana Bu Supri, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya ingin sharing itu Pak tentang murid-murid saya di kelas 7 Pak. Saya mengajar di kelas 7, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris Pak. Tetapi minat belajar mereka itu rendah gitu Pak. Nah, saya ingin lebih meningkatkan minat belajar bahasa Inggris murid-murid saya Pak Popo. Oh, begitu ya Bu Supri ya. Begini Bu Supri, yang tahu persis murid-murid Bu Supri kan Bu Supri sendiri sebenarnya.
Kira-kira menurut Bu Supri itu apa yang membuat minat belajar anak-anak didik Bu Supri itu rendah, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu Supri ya? Iya betul. Itu kira-kira apa Bu yang membuat minat belajar mereka itu rendah? Mungkin karena bahasa Inggris itu mata pelajaran yang baru ya Pak buat murid-murid saya. Jadi di SD itu murid-murid saya belum diajarkan bahasa Inggris. Hanya 1-2 SD saja Pak yang mengajarkan bahasa Inggris. Nah, sementara itu bahasa Inggris itu dianggap sebagai mata pelajaran yang susah Pak. Nah, untuk anak-anak itu dengan mata pelajaran bahasa Inggris yang baru, agak susah, itu bukannya mereka tertantang, malah menjadikan mereka tidak tertarik begitu Pak Popo. Oh begitu ya Bu Supri Iya. ya. Selain itu ada nggak Bu faktor lain yang tadi Ibu sebutkan? Mungkin karena metode mengajar saya yang kurang menarik ya Pak, atau mungkin metode mengajar saya yang kurang bervariasi mungkin ya Pak ya. Begini Bu Supri, kalau boleh tahu metode apa yang sudah Bu Supri gunakan atau terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris Bu? Kalau selama ini metode yang sering saya pakai itu metode ceramah Pak, sama ini mengerjakan soal-soal begitu Pak Popo. Oh begitu ya. Kemudian gini Bu Supri pernah nggak menggunakan metode mengajar yang lain selain tadi yang Bu Supri sampaikan ceramah dan latihan mengerjakan soal? Selain itu ada nggak yang digunakan Bu metode lain? Iya Pak, saya pernah menggunakan metode lain Pak. Saya pernah menggunakan metode diskusi kelompok Pak Popo. Dan saat itu saat murid-murid saya melakukan diskusi kelompok, suasana belajarnya memang lebih hidup Pak Popo. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. Atau mungkin saya harus sering-sering menggunakan metode ini ya Pak, diskusi kelompok dibanding ceramah ya Pak ya, biar murid saya lebih tertarik begitu ya Pak ya. Betul Bu Supri, sebenarnya yang dilakukan Bu Supri sejauh ini sudah sangat bagus Bu. Selain itu Bu, hal-hal tersebut apakah Bu Supri pernah menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bu Supri Bu? Pernah Pak Popo, tapi jarang. Saya pernah menggunakan media LCD proyektor di pembelajaran di kelas saya Pak Popo. Dan ketika menggunakan LCD, murid-murid saya memang terlihat lebih tertarik dan lebih berminat begitu Pak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Ada lagi Bu Supri? Ada ya Pak, ada. Saya pernah mengajarkan bahasa Inggris melalui ini Pak, lagu-lagu berbahasa Inggris Pak. Dan juga pernah juga menonton video film Pak yang berbahasa Inggris begitu Pak Popo. Oh iya. Bu Supri sudah bagus karena sudah menerapkan ya beberapa teknik atau metode dan media yang ada, artinya ada pemanfaatan media di situ. Selain itu Bu, selain hal tersebut yang sudah Bu Supri sebutkan, apakah ada yang lain yang bisa dilakukan Bu Supri Bu? Iya Pak, saya rencananya ke depan itu akan mengadakan lomba-lomba antar kelas Pak untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris murid-murid saya Pak Popo. Wah, bagus itu Bu Supri untuk melaksanakannya. Apakah ada pihak lain yang dilibatkan Bu? Ada Pak, saya rencananya akan berkolaborasi dengan yang pertama guru-guru bahasa Inggris ya Pak, kemudian yang kedua dengan pembina OSIS, dan yang ketiga saya juga akan berkoordinasi dengan urusan kurikulum gitu Pak. Tapi sebelumnya saya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah saya Pak Popo. Iya, iya. Kemudian ini Bu Supri, apakah ada tantangan untuk melakukan itu yang tadi Bu Supri sebutkan? Kemudian kalau ada dari mana saja Bu? Dari pihak mana saja? Oke, untuk tantangan ya Pak. Tantangannya yang pertama itu dari keterlibatan murid Pak. Karena lombanya perwakilan kelas, kemungkinan ada beberapa kelas yang kesulitan itu Pak mencari perwakilan murid untuk ikut lomba. Kemudian ada kemungkinan juga dari rekan sejawat saya Pak. Saya khawatir ada beberapa rekan yang tidak menyetujui ide tersebut Pak. Kemudian ada lagi tantangan lainnya Bu Supri? Tantangan lainnya mungkin di pembiayaan ya Pak, karena untuk mengadakan lomba-lomba kita juga butuh biaya yang tidak sedikit ya Pak Popo ya. Oh betul Bu. Lalu bagaimana Bu Supri menyelesaikan masalah tersebut?
Untuk masalah yang keterlibatan murid dalam lomba, rencananya saya akan mempersiapkan murid-murid saya jauh-jauh hari sebelum perlombaan agar mereka siap, Pak. Kemudian untuk tantangan yang dari teman sejawat untuk menyelesaikan masalah tersebut, rencananya saya akan berbicara dari hati ke hati dengan rekan-rekan saya yang di sekolah saya itu, Pak. Dan kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan bendahara sekolah untuk masalah pembiayaan, Pak Popo. Bagus itu Bu Supri. Lalu dari yang sudah Bu Supri sampaikan tadi, apa yang akan Bu Supri lakukan ke depannya, Bu? Kedepannya ya Pak Popo, saya akan melakukan proses pembelajaran yang pertama itu dengan lebih banyak proses diskusi, Pak, agar anak-anak lebih aktif. Kemudian saya juga akan sering menggunakan media pembelajaran agar anak-anak tidak bosan dan lebih tertarik untuk belajar di kelas. Kemudian saya juga akan mengadakan lomba-lomba antar kelas tadi ya Pak ya, seperti lomba speech contest, storytelling, dan juga wall magazine atau majalah dinding berbahasa Inggris begitu Pak Popo. Oh, bagus sekali. Selamat siang Pak Popo. Selamat siang Bu Iya, Ayu. tadi setelah melakukan coaching, bagaimana Bapak itu menilai performa coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, yang saya nilai, yang saya rasakan, saya sudah berusaha Bu Ari untuk melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tentang tujuan dari kegiatan, kemudian juga mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tentunya juga tahapan Tirta itu tanggung jawab. Itu juga sudah saya terapkan dari coaching selama proses coaching tadi Bu Ari. Nah, itu ya Pak Popo. Iya, Bu. Iya. Jadi menurut Pak Popo itu sesuai dengan prinsip coaching ya Pak? Iya Bu. Kemudian sudah melaksanakan alur Tirta dalam kegiatan coachingnya. Oke, sekarang boleh saya memaparkan sedikit tentang hasil pengamatan yang saya lakukan ya Pak Popo ya? Boleh Bu Ari, monggo. Dari yang saya amati tadi, menurut saya sebagai observer dalam kegiatan coaching tadi sudah bagus. Yang pertama, Pak Popo sudah melaksanakan prinsip coaching. Yang kemudian, kedua, juga sudah sesuai dengan alur Tirta dalam kegiatan coaching tadi. Pak Popo juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi bisa tereksplor dalam menggali potensi diri si coach yang sehingga si coach bisa menemukan ide-ide atau gagasan dalam menyelesaikan masalahnya. Sudah luar biasa sekali Pak Popo. Kemudian dalam kompetensi coaching yang barusan Pak Popo laksanakan tadi juga menurut saya sudah sesuai semua. Jadi secara keseluruhan menurut pendapat saya atau menurut hasil pengamatan saya sudah bagus melaksanakan kegiatan coaching. Pak Popo sudah berhasil dalam melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Oke. Untuk pertanyaan kedua Pak Popo, dari hasil pemaparan saya tadi, bagaimana menurut pendapat Pak Popo? Ya, terima kasih Bu Ari atas apresiasinya. Saya juga terus terang terkejut mendengar hasil observasi dari Ibu Ari atau pengamatan yang sudah Ibu Ari lakukan. Padahal saya yang melaksanakan itu masih merasa kurang maksimal sebenarnya. Saya juga merasa masih baru belajar tentang kegiatan coaching ini, jadi saya masih belum maksimal Bu. Tapi alhamdulillah dari pengamatan Ibu tadi disampaikan sudah bagus gitu. Terima kasih Bu Ali. Alhamdulillah sudah bagus sekali dalam melaksanakan kegiatan coaching ini Pak. Itu kan berikutnya yang pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan, apa rencana tindak lanjut setelah melakukan coaching ini Pak Popo? Untuk rencana tindak lanjutnya, karena ini baru ya Bu untuk saya, baru belajar tentang coaching dan juga baru melaksanakan. Rencana tindak lanjut saya itu adalah saya akan terus belajar, terutama ya khususnya ini di bagian untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin di situ nanti saya menanyakan pertanyaan itu yang tidak itu aja atau tidak monoton. Jadi saya harus bisa menyajikan pertanyaan yang berbeda, bervariasi, agar si coach nanti tereksplor dan juga dapat menemukan ide atau gagasan atau solusi dari masalah yang dihadapi berdasarkan tentunya pertanyaan yang saya ajukan. Jadi saya ingin belajar lebih lagi Bu, lebih baik lagi ke depan tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu seperti itu Bu Ari. Iya, baik Pak Popo. Jadi setelah kegiatan ini Pak Popo nanti akan terus
belajar ya Pak Popo Iya. tentang bagaimana membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching itu terus tereksplor atau tergali dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Di luar itu nantinya Pak Popo juga lebih ahli dalam melakukan kegiatan coaching, dan kemudian si coaching juga selalu mendapatkan ide gagasan ya dari kegiatan yang Pak Popo lakukan. Begini ya Pak Popo, kiranya sampai di sini dulu kegiatan diskusi kita di pasca observasi. Mudah-mudahan Pak Popo bisa berkembang lebih lanjut, Amin. bisa lebih lihai dalam Amin. kegiatan praktik coachingnya, Ya. kemudian juga lebih bagus lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan nantinya si coaching bisa menemukan sendiri jawaban dari apa yang ada di permasalahannya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu Pak Popo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Pak Popo. Ya.